Sinyal kehidupan new normal ini semakin diperjelas oleh pemerintah. 2 hari lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau stasiun MRT dan juga pusat perbelanjaan di daerah Bekasi, Jawa Barat untuk mengecek persiapan new normal atau normal baru untuk masyarakat Indonesia. Nah, mengingat bahwa kasus COVID-19 ini masih ada di tanah air, mengapa sih new normal ini harus dilaksanakan? Apa yang menjadi alasannya? Kita akan simak dalam misi new normal Jokowi. Pada Selasa 26 Mei lalu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan dari normal baru. Nah, kunjungan ini seolah-olah menjadi simbol ya bahwa Indonesia mulai bersiap-siap untuk merestart kembali kehidupan ekonomi atau memulai fase new normal. Nah, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kita ingin sekali bisa masuk ke new normal atau ke tatanan baru dan kita ingin muncul kesadaran yang kuat, kedisiplinan yang kuat. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa kita ingin tetap produktif tapi aman dari COVID-19. Jadi tetap produktif tapi aman dari COVID-19 ini yang diinginkan begitu ya. Nah, pertanyaannya, dengan jumlah kasus COVID-19 yang masih terus meningkat di tanah air, kenapa sih new normal ini harus segera diterapkan? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia, perekonomian dunia begitu termasuk Indonesia hancur berantakan akibat pandemi ini. Pada kuartal 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia ini hanya tumbuh 2,97%. Bayangkan, ini di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi bahkan diprediksi akan bisa turun lagi begitu ya, akan bisa lebih anjlok lagi. Dan mengingat bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini berlaku penuh sepanjang April dan Mei 2020. PSBB tentu berpengaruh besar bagi komponen konsumsi rumah tangga. Nah, masyarakat yang diam di rumah aja ini berhenti berbelanja ke mal, berhenti meeting atau makan cantik di kafe-kafe, berhenti nonton ke bioskop atau mencari hiburan di luar rumah, dan juga berhenti jajan makanan atau minuman kekinian yang bikin kantong bocor alus gitu ya. Jadi belum lagi pengeluaran-pengeluaran lain seperti rencana membeli rumah atau mobil atau traveling yang tertunda akibat COVID-19. Nah, padahal spending atau pengeluaran rumah tangga inilah yang berpengaruh besar pada perekonomian tanah air. Sumbangsihnya ini bahkan mencapai angka 58,14% terhadap PDB. Jadi tidak heran bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ini juga ikut jatuh terkerek begitu, mengingat pada prinsipnya someone's spending is someone's earning. Nah, kita akan lihat di sini sebagai penggerak utama, naik turunnya komponen dari konsumsi rumah tangga ini berpengaruh besar pada PDB di tanah air. Nah, pada kuartal 1 2020 konsumsi rumah tangga ini anjlok hanya tumbuh 2,84% saja dibandingkan pertumbuhan biasanya ini di sekitaran 5%. Nah, bahkan kita lihat di sini yang lebih mirisnya lagi adalah impor begitu, ini minus hingga 17,57% di kuartal 1 2020. Padahal impor bahan baku ini sangat penting untuk menggerakkan sektor manufaktur dan juga perdagangan. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya begitu ya. Ini adalah industri perdagangan juga mendongkrak ekonomi RI. Di sini kita akan lihat bahwa sebetulnya untuk struktur PDB menurut pengeluaran kuartal 1 tahun 2020, perdagangan ini adalah menjadi sektor kedua terbesar untuk menggerakkan PDB Indonesia. Nah, sektor ini hanya kalah dari industri pengolahan, baru kemudian diikuti oleh pertanian dan juga konstruksi begitu. Nah, di sini PSBB bikin perdagangan jadi jeblok. Jadi tidak heran begitu kalau misalnya ekonomi kita pun juga ikut anjlok. Nah, pada kuartal ini performa dari sektor perdagangan hanya mampu tumbuh 1,6% saja. Kemudian seperti apa sih sebenarnya untuk nilai dari kedua pendongkrak PDB ini dalam nominal rupiah? Kita akan lihat di slide berikutnya. Di sini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga tahun ke tahunnya ini kan terus positif begitu ya. Namun di tahun 2020 kuartal pertama terlihat di sini ada terjadi penurunan begitu ya. Jadi sumbangsi dari sektor ini mencapai angka 2.303 triliun rupiah dari kuartal sebelumnya yaitu kuartal 4 2019, kemudian turun di kuartal 1 2020 menjadi 2.280 triliun rupiah. Kemudian begitu juga dengan nilai dari sektor perdagangan yang turun ke angka 517 triliun rupiah di kuartal 1 ini. Jadi sebetulnya dari angka-angka ini bisa benar-benar terlihat begitu ya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di tanah air. Nah, kemudian
kembali lagi ke kunjungan Presiden Joko Widodo untuk persiapan new normal, tampaknya ini bisa diinterpretasikan ya untuk kembali menstarter perekonomian Indonesia dengan membangkitkan kembali perekonomian melalui konsumsi dan juga perdagangan. Nah, meski demikian di satu sisi kita juga tidak bisa mengabaikan kasus dari COVID-19 di tanah air yang pertumbuhannya masih cukup besar, yaitu sekitar 3,28% per hari, jauh di atas rata-rata global ini sebesar 2,01% per harinya. Dan perlu diakui bahwa pengaplikasian new normal tidak ayal membuat sebagian masyarakat khawatir tertular penyakit ini dan membuat angka pasien positif juga semakin membludak begitu. Nah, meski demikian, jika telah diputuskan oleh pemerintah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan new normal harus kita jalani. Untuk itu yang paling bisa kita lakukan adalah tadi ya, pesan dari Presiden Joko Widodo untuk disiplin atau patuh menjaga diri dengan protokol kesehatan seperti social distancing dan juga dengan menggunakan masker begitu dalam kehidupan sehari-hari.